Hai guys, selamat datang kembali di YouTube Evani. Dan hari ini sesuai janji aku udah siapin nih jawaban untuk Q&A yang aku buka di Instagram. Udah ada 2478 questions. Dan itu aku rekap, aku kumpulin nih satu tema per tema yang sama, kita gabung jadi satu jawaban aja ya. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow di Instagram aku biar tahu nih updatean kedepannya aku tuh apa aja sih. Awal mula modelingnya Evan itu gimana sih? Ini banyak banget yang nanya. Ya sih banyak itu. Awal mulanya sebenarnya tuh aku dan mamaku tuh nggak ada niatan untuk modeling. Dulu tuh cuman dikasih les. Jadi waktu Evan di kelas 3 SD itu badannya tuh bongsor dan bungkuk. Aku tuh dulu nggak pede banget sama diriku sendiri. Kenapa sih Evan lahir tinggi? Jadi aneh. Itu loh dulu mikirnya. Terus mamaku suruh latihan, jalan kamu tuh propernya yang cewek tuh harus yang bagus tuh gimana latihan. Udah latihan sampai kelas 6 SD, les. Tapi nggak kepikir tuh jadi model. Aku dulu malah fokusnya basket. Bener-bener olahraga aku genjot terus. Tahu-tahu udah twing, tinggi aja nih kan. Baru mulai debut tuh 2013. Pertama kali aku jalan di Indonesia Fashion Week sama 2014. Pokoknya 2 tahun itu bener-bener mencoba mulai dan aku jatuh cinta sama dunia modeling. Pas ngeliat, wow, ternyata ada loh dunia yang mengapresiasi tinggi badan. Dimana aku dulu mikir, kok aku terlahir tinggi ya, aneh sendiri, itu tuh sampai hilang. Ya, semenjak itu aku mau fokus di modeling, aku merasa ada dunia yang bisa bikin aku bangga loh terlahir seperti ini. Tapi sempet nih hiatus dulu, aku hilang selama 2 tahun lah kurang lebih. Lulus SMA itu papa tuh maunya aku fokus UN. 2014 tuh aku kelas 12. UN kamu beresin dulu, semuanya harus dirapiin, kuliah akademik adalah yang pertama gitu. Pas 2016 aku mulai ada rasa rindu, pengen kangen loh modeling. Jadi di akhir tahun itu baru aku mulai lagi ikut Wajah Femina, ikut Jakarta Fashion Week. Di tahun itu aku mulai lagi dan sampai sekarang. Next, favoritnya Evani. Ini banyak ya, ini makanan. Favorit makanan? Oke, ini ada yang bilang pilih 5 deh kak. Ada ketoprak yang pertama itu. Dan itu yang pertama kali aku makan pas pulang dari karantina. Kedua tuh ada sushi dan sashimi. Aku juga suka banget pasta dan pizza. Pokoknya yang Italian makanan semua tuh aku juga suka banget. Terus ada apa lagi? Oh, aku juga suka gudeg dan soto. Terakhir, aku suka banget daging sei. Kalau untuk warna favoritnya aku tuh adalah baby pink. Pokoknya pink yang soft atau baby blue, warna-warna pastel seperti ini. Favorit movie favoritku tuh Avengers. Wah, itu dari awal aku pokoknya tim Marvel Universe guys. Favorit game tuh aku banyak banget. Dari kecil tuh kokoku suka ngajakin main game Samurai Warrior, Dynasty Warrior. Terus aku juga suka Prototype. Yang sekarang aku lagi sering main tuh namanya Genshin Impact. Binatang favorit, pets, punya peliharaan gak sih kayak Fanny? Aku punya hamster. Aku suka banget hewan-hewan gemoy dan berbulu. Hamsterku tuh ada 2 jenis, yang satu Syrian, yang satunya Winter White. Dan kalau hobi, aku tuh suka banget olahraga. Hobiku tuh jadi ada basket, ada bulu tangkis, ada renang, workout juga di rumah. Tapi kalau yang lain mungkin di luar olahraga, aku juga suka ngelukis abstrak gitu. Sama ya latihan piano dikit sama nyanyi. Asli orang mana Kak Eva nih? Oke, jadi pertanyaan ini tuh banyak banget yang nanya. Kalau aku sendiri, saya sudah kelahiran Tangerang, gedenya di Bekasi, sekarang tinggalnya di Jakarta karena dari kuliah di Jakarta juga. Kalau papaku, dia kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah. Kalau mamaku, nah ini kan banyak yang kaget kan, mamaku tuh dari Kupang. Jadi emang aku ada Kupangnya. Kupang bagian mananya kak? Bepung kakek nenek ini dari Atambua. Kalau bepung mama sudah lahir di Kupang, kalau be sendiri sudah lahir di Tangerang. Nanti ya Bella main di Kupang, keliling di Atambua lagi ya. Berapa bersaudara kak Evani? Aku 3 bersaudara. Aku anak sulung dan aku masih punya 2 adik lagi. Paling dekat sama siapa sih di INTM? Kalau paling dekat sebenarnya karena pas masih ber-18, of course aku dekatnya sama Gichel, Kak Farah dan Sita, karena emang posnya kita udah kenal lama dan kita persiapan masuk itu juga bareng. Bener-bener teman seperjuangan.
cuman pas makin ke belakang-belakang mulai pada pulang. Paling deket sih ya sama Kak Farah, cuman terakhir-terakhir juga sempet deket juga lah sama Audi dan Sarah, karena kaum receh tuh punya sinyal nih, receh ketemu receh, ting, sinyalnya kuat banget emang kalau kaum receh itu. Yang baru kenal di INTM siapa aja? Kita dari ber-18, aku berarti udah kenal yang 8 termasuk aku. Jadi aku, Gisel, Kak Farah, Sita, Alfi, Kak Ayu Nisa, Tiffany dan Marisa, kita ber-8 sih kalau aku udah personally kenal. Jadi yang sisanya 10 orang nih, dari kayak Audi, Yolanda, Chai, Sarah, Kak Joli, Helen, Tis, Nita, Aziza, sama Aurel, itu yang benar-benar aku pure baru kenal pas di NTM. Bisa kenal Gea, Devina, Gisela, Sita, dan Kak Farah dari kapan sih dan di mana? Ini juga banyak banget tuh kan yang nanyain tuh kayak rame. Aku baru kenal pas di 2017 akhir, Desember. Aku mulai masuk agency. Di situ pertama kali aku ketemu sama Gea. Songong. Iya, dulu Gea tuh songong, dia datang-datang mukanya, wih, aku yang langsung cute vibes-nya. Tatapannya sangat mengintimidasi, guys. Bukan kata lu doang tau, kata semua orang kayak gitu. Tuh kan, bener kan guys? Banyak yang bilang kalau tatapan Gea itu mengintimidasi, termasuk gue yang terintimidasi pertama kali ketemu. Nah, terus lanjut ke Gisel, ketemu juga, ketemu Kak Farah, ketemu Sita. Itu karena kita semua satu agensi dulu. Sita songong, woy. Sita songong. Dan kenapa bisa deket? Karena kita kan sering banget show bareng. Pas lagi show itu kita banyak jeda untuk nunggu. Ya udah, ngerumpinya bareng, nunggunya bareng, makannya bareng, ngobrol bareng, akhirnya nyambung. Ternyata receh juga nih kaum receh. Akhirnya deket. Nah, kalau terakhir karena Devina tuh setelah INTM cycle 1, dia bareng Gea, nah aku bareng Gea. Jadi ini Gea, aku ngikut Gea, Devina ngikut Gea. Akhirnya kita bertiga, simpel-simpel bersatu. Gimana reaksinya pas Gea dan Devina datang ke Model House? Ampun, gue tuh menahan diri untuk tidak ketawa. Muka mereka berdua itu ya, baru dari jauh tuh udah aura-aura lawak kan. Tapi kita harus profesional. Gea, Devina profesional, aku profesional. Lu tau gak sih, gue tuh nahan ketawa tuh kayak ketawa dulu gue sebelum masuk 5 menit. Ada kali gue gak berhenti, gigi gue pengen. Lu ya, lu curang, lu bisa ketawa dulu. Gue kan lagi manekin challenge nih, jadi gak mungkin gue ketawa. Mana si Pina kan sempat mau ngagetin kan, aku kan lagi pose manekin kan. Bah, Helen tuh kaget sebelah aku. Kalau aku tuh yang kayak, Pina mau ngagetin. Bah, cantik. Aku sudah tahu kalian mau ngapain. Kita tuh nggak boleh interaksi sama sekali. Emang kita yang lagi karantina itu nggak boleh interaksi dengan orang luar. Jadi ketika mereka datang tuh kita cuma bisa kayak itu doang. Kode-kode yang bisa kita berikan satu sama lain. Ngobrolnya secara official yang sedang ini mentoring lah, cycle 1 mentor ke cycle 2 yang bertiga. Tapi di luar itu kita nggak boleh ngobrol sama sekali. Teng-teng, tema rambut. Semuanya nanya, Kak Epa nih kenapa pakai wig? Nggak pede ya sama rambutnya? Kenapa sih rambutnya rambut? Ya oke. Ini sebenarnya kalau soal rambut, aku pendek ini, aku berterima kasih sama kakak-kakak stylist karena di mata mereka seorang Evani itu keren. Kalau rambutnya pendek, kayak rahangku jualan lebih kelihatan, leherku lebih panjang, kayak auranya model banget lah. Dan aku pas ngaca kayak, keren juga ya. Tapi balik lagi, emang aku pembawaannya tuh feminim. Jadi ketika rambutku bondol, aku tuh kayak kehilangan sesuatu yang bisa aku mainin, yang bisa aku kiwil-kiwil gitu loh. Terus sampai ada yang nanya, kayak Pani, nih, kakak tuh kenapa keluar INTM diimut-imutin sih? Padahal aku ngefans banget sama kakak. Bagaimana ya? Aku nggak ada niat imut-imutin, emang cara ngomongnya tuh gini. Boleh tanya teman-temanku. Cuman kalau pas lagi di INTM, ketangkap kameranya nih, lagi ngomel. Lu tuh sama kayak gue, dipakein filter efek-efek cool tone gitu. Jadi kayak keren gitu kayak. Oh, jadi kita kalau lagi jalan tuh kayak kita cool. Padahal mah kalau udah keluar mah kebanyakan cengengesannya. Ya gitu, jadi bukan aku mau imut-imutin, tapi pembawaannya emang seperti inilah adanya. Kalau di PD bisa, cuma kalau lagi daily di rumah, kalau ngaca, kok gue ganteng. Jadi hilang gitu rasa femininnya, itu yang bikin aku kayak style daily aku tuh yang
outfitnya feminin tuh jadi kalau dipakein di rambut bondol tuh kayak kurang, nggak nyambung. Itu aja sih yang bikin jadi aku lebih sering pakai hair clip, pakai wig, menyesuaikan yang aku bilang mood dan stylingan aku. Kenapa ikut INTM Cycle 2? Cycle 1 udah habis, cycle 3 belum buka. Sangat menjawab pertanyaan aku ya, tapi sebenarnya Epani ini orangnya tuh kan emang ambis banget. Kalau masih bisa ikut kompetisi pengen ikut. Terakhir kan ikutnya kompetisi Wajah Femina 2016 dan Asia Model Festival di tahun 2017. Aku jadi Face of Indonesia, wakilin di Seoul, South Korea. Aku tuh emang targetnya tuh semua pengen ikut Asia Next Top Model dulu. Tapi pas aku kelar kuliah beres, kayak dia udah nggak ada, terus ada Covid. Dan muncullah nih Indonesia Next Top Model. Pas cycle 1, aku tuh juga udah kepikiran pengen daftar. Tapi papaku tuh waktu itu kondisi badannya lagi drop lah. Pokoknya aku kalau ninggalin tuh kayak deg-degan banget. Nggak mungkin nih, apalagi syuting kan kita pasti bakal cut off dari dunia luar. Aku nggak bisa tahu kondisi papaku gimana, update dia gimana. Cannot. Daripada aku deg-degan di dalam, jadi kayak udahlah, tunda dulu, jangan yang cycle 1. Dan tahun berikutnya, puji Tuhan nih papaku emang badannya sudah kondisinya sangat membaik. Jadi kayak aku lihat bisa lah ditinggal beberapa bulan untuk karantina gitu kan. Karena buatku ya, ikut kompetisi di INTM semacam menantang Evani. Aku tuh dulu dihina-hina, nggak dihina sih, cuman kayak suka dibilangin kamu tuh nggak bisa foto deh, kamu kurang kalau foto. Sampai aku mikir, kok aku nggak dapet kerjaan photoshoot ya? Apa emang sejelek itu Evani nggak bisa foto gitu kan? Banyak kan jobnya tuh runway, catwalk lagi, show. Sedangkan challenge-nya di INTM kan mostly photoshoot. Ada lagi TV sih, ada lagi video. Aku nggak pernah lagi itu, nggak pernah aku sentuh tuh, nggak pernah dapet kerjaannya. Jadi buta banget nih. Kaget sih pas di INTM, kok aku dimasukin dalam geng senior nih. Tidak pernah menganggap senior, soalnya kalau dalam gengnya Catwalk Runway ya, kastanya aku tuh masih bukan senior, masih yang kayak menengah lah ya, kita OTW senior kan, Ki? Ya, generasi nanggung. Ya, generasi tengah. Jadi kalau dibilang senior juga bukan. Terus kayak embel-embel senior tuh bikin aku kayak ke-push. Ayo senior tuh bisa lebih. Sih bisa lebih, orang mau masih menantang diri, masih melatih diri juga di situ. Kalau Catwalk oke lah, mungkin ya jam terbang yang cukup banyak lah. Karena kan aku mulai dari 2013, karena 2022. Iya, Belum 10 tahun. 9 tahun guys. Nah tapi untuk pengalaman foto video, sedih nggak pas out dari INTM? Sedih lah Bambang. Gimana nih? Namanya aku kan jiwa ambisius, namanya kompetisi, targetnya pengen apa ya, menang gitu kan. Tapi satu sisi aku sadar, aku tandingnya nih dengan teman-teman yang punya backgroundnya kuat di photoshoot, kuat di video, kuat di sini, situ. Bahkan yang kayak teman-teman yang baru mulai tuh kayak Aurel, Peace, mereka juga unik-unik, keren. Ada rasa jiper? Ya ada lah. Gue juga masih punya kekurangan. Ada yang kelebihan dari mereka, tapi kekurangannya juga ada. Ditandingin bareng. Jadi ya ketika berhenti di top 7 setelah comeback, aku merasa ya udah, berarti skillku masih kurang nih, masih harus dilatih lagi, ditempa lagi untuk bertanding di dunia yang sebenarnya, dunia kerja. Tema foto favorit di INTM nomor 2, yang jungkir balik pakai sling. Makanya kalau yang udah bisa jungkir balik, jumpalitan tuh kayak tuh happy banget bawaannya. Kalau untuk challenge minor ada 2. Yang pertama challenge trekking. Kayak kita tuh ya udah empet banget di rumah karantina, ke studio, foto, elim, sendirian. Akhirnya ketemu alam gitu kan, trekking, nanjak, olahraga. Itu capek tapi capek happy, ngerti gak sih? Yang kayak puas gitu loh. Ya, yang kedua itu ada yang pole dance. Itu salah satu olahraga yang aku udah pengen coba gitu loh, penasaran. Karena kan itu satu badan harus kencang gitu loh ototnya. Dan hari itu pas dapet challenge-nya pole dancing, akhirnya nyobain kayak hehe aku berputar. Diajarin langsung sama ahlinya juga, walaupun basic-basic aja gitu kan. Biar kalian makin penasaran. Kan ada nih topik-topiknya, aku spill deh, topik macam pacar, balesin headline tuh gimana, yang wibu-wibuan gitu deh. Tunggu part berikutnya. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian juga tetap dapat info berikutnya untuk video aku. Bye-bye.